saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya tertrigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Benar sempat bilang kalau mau ambil aja. Seperti apa? Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Baik, saya mau buka puasa nih. Bang, HP lo bang, turunan dikit bang. Saya nggak buka. Oke. Agendanya seperti apa bang? Terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini Mawa telah hadir atas panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap laporan dari saudari IR ya, atas dugaan tindak pidana illegal access. Tadi kami mulai pemeriksaan itu jam 11, selesai sekitar jam 17.00. Pada prinsipnya semua pertanyaan sudah dijawab secara kooperatif dan jalannya pemeriksaan berjalan sangat baik. Oke. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaan total sekitar 27 pertanyaan. Terkait apa aja bang? Terkait apa aja bang? Pada prinsipnya begini, ini kan terkait legal access dan kami sampaikan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses CCTV. Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV dan Mawa juga tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access perkara ini. Terus Mawa ada yang Kalau dari Mawa sendiri gimana bang? Kak, sudah pemeriksaan tadi di atas. Terima kasih untuk Kak Media, terima kasih juga untuk pihak Baris Krim Polri. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait gugatan juga ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan tidak sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya tertrigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi, dan saya mau fokus untuk anak saya. Kak Mawa, tadi kakak sempat bilang sudah melihat dan ke-trigger lagi. Itu seperti akhirnya membuka luka lama lagi nggak sih kak? Kemarin sudah anteng, sudah tenang, terus melihat itu lagi. Jadi yang saya perhatiin kakak agak sedikit menggebu-gebu dalam waktu kayak tadi. Jadi ya, tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Muka saya masih belum pulih dan saya harus menyaksikan videonya tadi. Yang bawah. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat.
dan nggak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka dijelek-jelekan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau lanjutkannya lagi. Nggak mau pihak satu lagi. Kenapa? Ditambah lagi kakak sudah masukin gugatan perceraian, nomor gugatan juga sudah ada. Itu semakin bulat nggak sih kak? Kayak Pasti udah semakin bulat dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai, dan saya nggak bakalan melanjutkan itu lagi. Kamawa tadi sempat bilang katanya jangan menyalahkan orang lain ya, jangan menyalahkan ini lain. Nah, kalau boleh tahu si IF ini menyalahkan siapa sih kak? Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen Indonesia udah pada tahu. Dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib-aib itu. Saya tidak pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong, teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport saya, mensupport untuk kebaikan saya. Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Jadi tolong hargai dan hormati keputusan saya. Terima kasih. Bang, tadi soal totalnya berapa pertanyaan? 27 ya? berarti hanya sekitar Sebentar. Terkait legal access. Kamu menjalani Ramadan sekarang gimana kamu di tengah proses yang sedang dihadapi, apakah berat atau seperti apa kamu? Wah, belum turunan no. Ya pasti ada perubahan ya dari Ramadan yang tahun lalu sama sekarang. Cuman ya udah, saya lebih banyak bersyukur aja dan menikmati semua prosesnya. Ya alhamdulillahnya ada anak saya yang menjadi penguat hidup saya juga, dan yang membuat saya bisa survive semuanya itu saya lakukan demi anak saya juga. Oke. Kamawa sebenarnya sempat bilang kalau mau ambil aja. Itu seperti apa? Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Tadi jijik kan? Jijik banget ya. Tapi persiapan buat Sedikit Kamawa. Nanti bakal lanjutkan ya. Oke, terima kasih. Oke.